Setelah semua luka masa lalu perlahan terungkap dan ingatan cinta pulih sepenuhnya, badai belum sepenuhnya reda. Di tengah proses penyembuhan mental, Cinta mengetahui bahwa ia tengah mengandung. Kehamilan itu menjadi kejutan besar, sebuah kehidupan baru tumbuh dalam dirinya, hasil dari masa lalu kelam yang tak pernah ia inginkan. Cinta sempat terpukul. Ia merasa bingung, takut, dan malu. Dunia seolah menjadi lebih berat. Ia bertanya-tanya apakah ia pantas bahagia, apakah anak itu bisa ia terima sepenuhnya, dan apakah orang-orang di sekitarnya akan melihatnya sebagai korban atau justru sebagai aib. Arya, yang sejak awal menjadi pelindung dan pendamping setia Cinta, menyaksikan dengan pilu bagaimana perempuan yang ia cintai kembali terpuruk. Ia tahu kata-kata penghiburan tak lagi cukup. Ia tahu ini bukan saatnya hanya menjadi penonton dalam perjuangan cinta. Di tengah tekanan publik, proses hukum yang belum selesai, dan pandangan keluarga besar yang masih terbagi, Arya membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memutuskan untuk menikahi Cinta. Tanpa menunggu restu semua pihak, Arya mendatangi keluarga terdekat dan mengumumkan keputusannya. Bagi Arya, ini bukan soal harga diri atau status, melainkan soal tanggung jawab, cinta, dan perlindungan. Ia ingin memastikan bahwa Cinta tidak merasa sendirian menghadapi dunia. Ia ingin anak yang dikandung Cinta tumbuh dalam cinta yang nyata, bukan dalam ketakutan dan penolakan. Keluarga sempat terkejut, terutama Oma Arya yang awalnya menentang karena belum semua luka benar-benar sembuh. Tapi setelah melihat keteguhan Arya dan ketulusan niatnya, Oma akhirnya luluh dan memberikan restu dengan air mata yang mengalir pelan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Tidak diiringi pesta besar, tapi dihadiri oleh mereka yang benar-benar peduli. Farhan yang kini telah menjadi sahabat tulus, orang tua Cinta yang menangis haru, dan beberapa sosok yang pernah menyaksikan jatuh bangun hubungan mereka. Keputusan Arya menjadi titik balik besar dalam cerita. Ia tidak hanya memilih untuk mencintai, tapi juga memikul beban yang bukan miliknya demi kebahagiaan orang yang ia cintai. Dan bagi Cinta, ini adalah awal kehidupan baru, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang dicintai tanpa syarat dan kini menjadi seorang istri dan calon ibu. Kabar pernikahan Arya dan Cinta menyebar cepat meskipun upacara itu digelar secara sederhana dan tertutup. Tapi bagi Sarah, berita itu terasa seperti petir di siang bolong. Selama ini ia selalu percaya bahwa kedekatannya dengan Arman hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Tapi pada Arya ia benar-benar menaruh harapan. Harapan akan memiliki tempat di sisi pria yang ia kagumi diam-diam. Bahkan sejak sebelum Cinta muncul dalam kehidupan mereka. Sarah tidak pernah menyangka bahwa hubungan Arya dan Cinta akan berkembang sejauh ini. Di matanya Cinta hanyalah perempuan rapuh yang kehilangan ingatan dan terlalu bergantung pada Arya. Tapi seiring waktu, ia melihat betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Bahkan ketika Cinta sudah mengingat masa lalunya dan membawa serta luka-luka yang menyakitkan Arya, tetap memilih bertahan, tetap menggenggam tangannya. Sendirian di kamarnya, Sarah merenungi semua langkah yang telah ia ambil. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan yang belum selesai. Tapi hatinya menolak. Untuk pertama kalinya, Sarah merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, kehilangan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah semua ini layak? Apakah mengejar kekuasaan dan harta sudah cukup untuk membungkam suara hati yang kini berteriak dalam kesedihan? Di saat yang sama, Sarah juga merasa terluka oleh pengabaian Arya. Ia merasa telah melakukan banyak hal untuk mendukung Arya, termasuk memberi informasi, melobi Oma, dan bahkan menyarankan terapi luar negeri untuk memulihkan Cinta. Tapi pada akhirnya Cintalah yang dipilih dan Sarah
hanya menjadi penonton dari bahagia yang bukan untuknya. Kegalauan itu perlahan berubah menjadi keraguan apakah Sarah akan melepaskan semuanya dan mundur, atau justru melangkah ke arah yang lebih gelap untuk merebut kembali apa yang ia rasa pantas ia miliki. Di balik kekuasaan dan wajah dingin yang selalu Arman tampilkan di hadapan publik dan keluarganya, kini tersimpan kecemasan yang sulit ia kendalikan. Setelah mendengar kabar bahwa Cinta telah pulih dari amnesia dan mulai terbuka mengenai masa lalunya, Arman mulai kehilangan ketenangan. Namun yang membuatnya benar-benar panik bukan sekadar kembalinya ingatan Cinta, melainkan fakta mengejutkan bahwa Cinta kini sedang hamil. Siap membuka kembali hatinya untuk cinta yang tulus setelah semuanya. Sementara itu, di sisi lain, Arman mulai diliputi amarah dan frustasi yang semakin memuncak. Rencana gelapnya untuk menyingkirkan Cinta secara perlahan mulai gagal. Ia merasa terpojok terutama setelah mengetahui bahwa Cinta tidak hanya bertahan dari luka batin yang ia ciptakan, tapi kini juga dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya, terutama Arya. Arman menyadari bahwa kehamilan Cinta justru membuat simpati orang-orang mengalir deras padanya. Alih-alih hancur seperti yang ia harapkan, Cinta malah menjadi lebih kuat, lebih dijaga, dan lebih dicintai. Hal ini membuat posisi Arman semakin terancam. Ia takut jika kebenaran terbongkar, hidupnya yang selama ini penuh kepalsuan akan runtuh total. Dalam amarahnya, Arman mulai merancang langkah-langkah baru, kali ini lebih licik dan berhati-hati. Ia tahu serangan terang-terangan hanya akan membuat dirinya mudah dicurigai. Maka ia mulai mencoba mengadu domba, menyebar gosip, bahkan mempertimbangkan untuk memanfaatkan kelemahan orang-orang terdekat Cinta termasuk Sarah, atau bahkan orang tua Cinta agar membuat Cinta kembali terpuruk. Namun yang tidak disadari Arman, keberadaan Arya di sisi Cinta kini menjadi penghalang terkuat. Arya bukan hanya menjadi pelindung, tetapi juga mata yang terus mengawasi setiap gerak Arman.